Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah tiba pada akhir pekan di minggu ini, Minggu Sabtu 19 September 2020. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini dan berakhir pekan bersama-sama dengan keluarga, firman Tuhan menyapa kita melalui Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu banyak di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang pernah melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Ketika kita berada di tengah laut, kita menyadari betapa luasnya lautan itu, betapa luasnya samudra itu, dan betapa kecilnya kita. Ketika kita terbang dari satu benua ke benua yang lain, terbang berjam-jam, kita menyadari betapa kecilnya kita dan betapa luasnya cakrawala angkasa raya ini. Melalui itu kita menyadari siapakah yang menciptakan semuanya itu. Dan ketika malam tiba, kita melihat ribuan bintang-bintang di langit, kita menyadari betapa luar biasanya cakrawala ini, betapa luar biasanya benda-benda yang ada di angkasa. Siapakah yang menciptakan itu semua? Didasari oleh betapa banyaknya bintang-bintang, betapa luasnya lautan, betapa lebarnya angkasa raya. Seorang musisi dari Swedia bernama Carl Gustav Boberg menuliskan syair "Bila kulihat bintang gemerlapan" yang dapat kita temui di Kidung Jemaat nomor 64 itu. Dia menuliskan, "Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Luar biasa segala ciptaan Tuhan." Berangkat dari situlah pemazmur mengajak bahwa semua ciptaan, semua yang diciptakan oleh Allah mempunyai tugas, yakni memuji nama Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak ada yang menandingi kemahakuasaan dan kemahakaryaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan inilah tantangan terhadap zaman modern ini, ketika manusia semakin maju, ketika manusia semakin mengetahui teknologi, ketika manusia mempunyai nama yang terkenal, termasyur, terkadang manusia itu jatuh ke dalam kesombongan sehingga dia lupa bahkan menantang Tuhan. Saudara-saudara, pada awal abad 20 ketika manusia menciptakan kapal yang teramat besar yang kita kenal dengan nama Titanic, ketika peluncuran akan dilaksanakan dari Eropa menuju Amerika, wartawan bertanya kepada sang perancang, apakah mungkin kapal ini akan tenggelam? Dan sang perancang dengan pongahnya mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Bahwa Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam pelayaran perdana di lautan Atlantik, kapal itu karam dan tinggal menjadi berita. Ketika di akhir tahun 1970-an, sekelompok anak muda, band anak muda yang sangat terkenal, dan mereka sudah keliling dari Eropa sampai ke Amerika,
para penggemarnya bertanya kepada para musisi muda itu di New York, karena mereka berada di Eropa, mereka sedang tour melakukan penampilan performance di New York. Orang bertanya, luar biasa musik ini, luar biasa grup ini, The Beatles akan sangat terkenal. Salah seorang dari anggota grup itu mengatakan bahwa The Beatles pun akan lebih terkenal dari Tuhan. Apa yang terjadi di awal 1980, sang pemuda yang mengatakan akan lebih terkenal dari Tuhan itu menemui ajalnya ditembak oleh sang penggemarnya sendiri. Karenanya saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kemampuan, ketika Tuhan memberikan pikiran, baiklah kemampuan dan pikiran itu menyadari betapa kecilnya kita dan menyadari betapa luar biasanya Allah. Manusia hanya seonggok titik kecil dibandingkan dengan Allah, dan tanpa hembusan napas yang diberikan oleh Allah, manusia hanyalah seonggok tanah. Karenanya baiklah semua manusia, baiklah kita, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Biarlah kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, pekerjaan kita menjadi pujian bagi Sang Khalik. Selamat beraktivitas amang-inang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menguatkan dalam segala aktivitas dan pekerjaan. Tuhan menyertai kita. Salam sehat. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini melanjutkan segala pekerjaan kami, melanjutkan kebersamaan kami bersama-sama dengan keluarga kami, melanjutkan kebersamaan dengan komunitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap persekutuan orang percaya dimanapun berada. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya mengandalkan Kristus Yesus seluruh jemaat-Mu melanjutkan aktivitasnya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan mampukan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.